Ya, pemirsa, memasuki bulan kedua tahun 2026 ini anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kembali mengalami defisit dan hal ini dipicu oleh langkah pemerintah yang ingin mengakselerasi perekonomian di kuartal pertama tahun ini untuk mendukung program prioritas, kemudian ada daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Baik pemirsa, untuk membahas kaitannya dengan tema kita kali ini, kita sudah bergabung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antoni Leong. Beliau adalah Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD. Kemudian ada Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Antoni, apa kabar? Baik, Pak Pras. Baik, terima Salam hormat. kasih. Kabar baik juga atas waktu yang disempatkan. Terima kasih nih Pak Antoni dan sudah bergabung juga Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik. Semoga kita sehat semua. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan kalau memang kita cermati bersama bahwa Kementerian Keuangan sudah menyatakan beberapa hari sebelumnya defisit anggaran belanja negara per Februari sudah mencapai 135,7 triliun atau sekitar 0,53% PDB, naik dibandingkan dengan Januari di 54,6 triliun. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi trigger nih Bu Telisa ya terkait dengan kenaikan defisit APBN di bulan Februari ini? Ya, pastinya kita sudah paham ya kalau defisit meningkat, itu pasti kan belanja lebih besar daripada pendapatan. Nah, kalau kita lihat data belanja negara di Februari itu kan tumbuh 41%. Jarang-jarang kan di Februari belanja negara itu sudah digenjot sedemikian rupa, jadinya tumbuhnya itu 40%-an lebih ya, 41%. Belanja negara kemarin sekitar 400 triliun, sedangkan pendapatan negara 358 triliun, yang pertumbuhannya 12,6. Nah, karena pertumbuhan dari belanja negara lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan negara, otomatis kita mengalami defisit yang cukup besar di atas 100 T tadi ya, 135,7 T gitu. Jadi itu sih penyebab defisitnya memang karena ada program pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun. Kan biasanya selama ini polanya menumpuk di akhir tahun. Nah, oleh karena itu belanja sudah digenjot di awal tahun. Oke, itu dia ya beberapa trigger. Nah, dari sisi pelaku usaha sendiri melihat bagaimana nih Pak Antoni dengan kondisi saat ini? Apakah memang ada concern tersendiri begitu dari pelaku usaha terkait dengan defisit APBN kita per Februari tadi? Ya, siap Pak Pras, makasih. Kalau kita lihat kan angka defisit ini yang disampaikan oleh Pak Menkyu itu kan sebesar 135,7 triliun itu ya, atau 0,53% terhadap PDB. Iya. Menurut kami ini masih dalam batas yang wajar dan tidak menjadi kekhawatiran berlebihan untuk pelaku usaha. Kita tahu bahwa Indonesia kan masih menjaga disiplin fiskal dengan batas defisit maksimal 3% dari PDB dalam kerangka APBN. Tentu dari kacamata kami sebagai pengusaha di dunia usaha yang lebih penting bukan hanya angka defisitnya, tapi bagaimana belanja negara itu tentu Pak Pras perlu diarahkan untuk mendorong dalam aktivitas ekonomi, perputaran ekonomi yang lebih komprehensif. Jika defisit itu digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat industri hilirisasi, serta mendorong daya beli masyarakat, ini kan justru akan menciptakan multiplier effect bagi dunia usaha. Dan tentu di HIPMI kami melihat pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu dunia usaha dan pemerintah dan sektor civil society perlu bersama-sama menjadi motor penggerak dari investasi, job creation atau menciptakan lapangan pekerjaan dan memperluas basis pajak kita ke depan, dan ini dibutuhkan kolaborasi bersama-sama. Nah itu dia, kita tahu pemerintah memang tengah mendorong seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Telisa lagi untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 ini. Jadi gaspol di awal, tapi Anda melihat ruang fiskal pemerintah sendiri seperti apa? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan saksikan dulu, ini ada satu paket dulu pengantar begitu yang akan disampaikan, dan pemirsa selamat menyaksikan. Defisit APBN tercatat sekitar 135,7 triliun rupiah atau 0,53% terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026. Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, berapa tahun ini defisit? Ya emang desain APBN kita defisit, dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa.
Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terkait defisit anggaran pendapatan dan belanja negara di bulan Februari yang kembali mengalami defisit sebesar 135,7 triliun rupiah atau 0,53% terhadap produk domestik bruto. Adapun pendapatan negara sebesar 358 triliun rupiah tumbuh 12,8%. Sedangkan belanja negara mencapai 493,8 triliun rupiah. Menteri Purbaya menambahkan, belanja pemerintah yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, baru saja kita saksikan pernyataan dari Menteri Purbaya. Nah, Pak Antoni, tadi kita sempat yang tertunda begitu, pertanyaan kita adalah ruang fiskal pemerintah begitu untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dari dunia usaha sendiri, melihat bagaimana belanja pemerintah sudah optimal, tepat sasaran dan sudah dirasakan dampaknya sendiri dari dunia usaha atau bagaimana nih Pak Antoni? Ya Pak Pras, kan di perspektif kita ya tentu ruang fiskal pemerintah dalam mendorong ekonomi kan sebenarnya masih cukup kuat ya, terutama kita melihat disiplin fiskal yang selama ini dijaga pemerintah dalam desain kerangka APBN. Tentu percepatan belanja di kuartal pertama juga merupakan langkah yang cukup strategis menurut kami karena di awal tahun itu kan biasanya aktivitas ekonomi masih menunggu realisasi anggaran pemerintah. Sementara belanja negara dipercepat tentu akan menggerakkan sektor real, mulai dari proyek infrastruktur, belanja barang dan jasa, sektor MICE, dan hingga program yang tentu berdampak pada konsumsi masyarakat. Dan tentu dari sudut pandang di dunia usaha, APBN tentu tidak bisa menjadi satu-satunya motor penggerak ekonomi, Pak Pras. Tentu peran sektor swasta yang juga sangat penting dalam memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Karena itu kami melihat momentum percepatan belanja ini harus diikuti dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Bagaimana kemudahan berusaha hari ini hari ini terkait ease of doing business kita perlu dijaga juga. Bagaimana kita bisa terus meningkat dan tentu sinergi antara pemerintah, BUMN, sektor swasta itu pengusaha agar efek dari pengganda terhadap ekonomi bisa lebih optimal lagi ke depan. Baik, nah Prof. Telisa, lantas bagaimana kalau memang tadi harapan dunia usaha bahwa ini sesuai dengan harapan juga begitu, bahwa belanja pemerintah memang oke lah sekarang lagi digenjot begitu. Tapi dari sisi pelaku usaha kemudian tadi ekonom sendiri melihat bagaimana Prof supaya ini ya tadi tidak kemana-mana arahnya. Jadi benar-benar bisa menggerakkan aktivitas perekonomian kita begitu dengan belanja pemerintah yang sudah di setting ini memang di awal tahun kita akan genjot begitu. Ya harapannya kita bisa menelusuri ya belanja-belanja ini tuh kita tracking kemana supaya memastikan ini betul-betul menciptakan multiplier effect yang optimal dan tepat sasaran. Jadi misalkan tujuan MBG misalkan menggerakkan pertanian gitu kan, menggerakkan industri makanan dan minuman kita. Nah kita harus memastikan bahwa misalkan semua pengadaan barang MBG itu melibatkan industri domestik, melibatkan vendor-vendor domestik, UMKM domestik sehingga mereka terlihat menjadi resipien dari benefit dari program belanja-belanja ini gitu loh. Jadi harus kita pastikan ya, jadi dunia usaha menikmati porsi dari anggaran-anggaran tersebut. Dan kemudian misalkan belanja ini misalkan untuk tax expenditure ya, untuk insentif expenditure itu jadi belanja insentif. Nah itu juga sangat penting insentif untuk industri. Jadi misalkan di sini kami lihat pemerintah sudah mengalokasikan rencananya itu insentif 11,7 triliun. Misalkan untuk PPh 21 ditanggung pemerintah untuk industri padat karya misalkan. Jadi itu adalah insentif agar industri padat karya berkembang. Pemerintah memberikan insentif nih PPh 21 buat pekerja-pekerja yang ada di sektor industri padat karya. Karena kita tahu tekstil ini kan sedang banyak guncangan dan garmen gitu misalkan. Nah, itu kan berarti betul-betul dirasakan oleh dunia usaha seperti itu. Nah jadi belanja-belanja ini kita pastikan kalau bisa itu melibatkan dari ekonomi domestik kita dan menyerap lapangan kerja semaksimal mungkin sehingga dia betul-betul bisa memberikan daya dorong. Meskipun tadi dikatakan oleh Pak Antoni kan bukan satu-satunya memang APBN itu sebagai source of untuk boosting growth gitu. Tetapi APBN ini merupakan salah satu booster awal starting up yang itu sangat penting biasanya. Jadi dia tuh triggering yang cukup penting gitu.
men-trigger nanti dengan adanya bantuan pemerintah nanti pihak swasta bisa lebih visible lagi untuk masuk ke suatu sektor atau membiayai suatu sektor misalkan kayak gitu. Jadi itu pentingnya dari government meskipun mungkin tidak terlalu besar, tapi sebagai awalan dan untuk jaminan itu juga kadang-kadang belanja pemerintah ini sangat diperlukan sebagai awalan yang bisa memboost dana-dana swasta misalkan atau dana-dana dari sektor seperti itu. Oke, itu dia berarti starter kit-nya memang di APBN begitu ya tahun 2026 ini untuk bisa menggerakkan ekonomi. Baik, kita akan lihat bagaimana dari sisi pendapatan negara, kemudian juga dengan belanja negara terkait dengan APBN kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Prof. Telisa, kemudian Pak Antoni, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan pemirsa berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa defisit APBN per Februari 2026 ini yang sudah disampaikan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan. Ini dia 135,7 triliun kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya di 54,6 triliun. Jadi kalau dari sisi Februari 0,53% terhadap PDB, sementara di bulan sebelumnya 0,21% terhadap PDB. Dan berikutnya kita lihat untuk realisasi APBN per Februari 2026 seperti apa dari sisi pendapatan negara 358 triliun atau dengan pertumbuhan sekitar 12,8%. Terbesar memang dari sisi penerimaan pajak ini 245,1 triliun atau tumbuh 30,4%. Dan berikutnya kita lihat dari sisi belanja negara. Ini dia. Itu dia belanja untuk dari sisi kementerian lembaga 155 triliun atau 10,3% terhadap APBN. Dan ini apa saja diantaranya ada pelaksanaan MBG, kemudian Bansos, ada juga PBIJKN, Kartu Sembako, PKH, dan KIP Kuliah. Sementara untuk belanja non-kementerian lembaga 191 triliun atau dengan persentase 11,7% terhadap APBN. Dan ini untuk pembayaran manfaat pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta bunga utang tepat waktu. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Prof. Telisa Aulia Valianti dari Universitas Indonesia, kemudian Bapak Antoni Leong dari HIPMI. Nah, menyikapi kondisi penerimaan negara yang tadi triggernya memang nampaknya masih dari penerimaan pajak yang cukup besar begitu. Nah, Prof. Telisa melihat bagaimana nih? Apakah berhasilkah upaya-upaya kita untuk mungkin dari intensifikasi, ekstensifikasi pemerintah untuk memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara di awal tahun ini, Prof? Ya, jadi kalau dilihat di sini lumayan tinggi ya pertumbuhan penerimaan pajak itu 30,4% dan dia sudah 10,4%. Apalagi nanti korteks di Maret Aprilnya kayaknya bakalan lumayan ya mendorong dari sisi penerimaan gitu. Cuma di sini memang yang agak turun itu cukai ya, bea cukai ini. Nah, kepabeanan dan cukai ini mungkin turun karena kaitannya dengan ada penurunan ekspor kita juga. Harga komoditas kita di awal-awal tahun ini kan juga nggak begitu bagus ya, gitu. Terus kemudian dari sisi PNBP juga dia agak negatif. Jadi pajak ini lumayan outperform ya, terutama PPN sih. Jadi salah satu sumber kenaikan penerimaan pajak kita itu PPN. Jadi kemudian beberapa sektor seperti industri pengolahan, tembakau dan lainnya, barang kimia, itu tumbuh double digit sehingga ke pajak juga luar biasa ya, dia kontribusinya meningkat pesat. Sektor perdagangan karena PPN juga tadi naik, itu katanya sejalan dengan peningkatan tren belanja online di masyarakat, itu juga pajak jadi meningkat. Jadi artinya peningkatan dari basis pajak baik intensifikasi maupun ekstensifikasi itu sudah kita lihat hasilnya sih. Dari sisi keuangan asuransi juga pajaknya meningkat ya, pertambangan migas juga itu juga ada kenaikan juga. Jadi kinerja pajak sejauh ini apalagi PPN dan PPNBM itu sangat baik seperti itu. Nanti akan lebih baik lagi harusnya setelah korteks itu di Maret April itu akan ada lonjakan juga sih saya perkirakan. Jadi nanti defisitnya akan semakin kecil ketika pendapatannya sudah pada masuk di Maret dan April seperti itu. Oke, dari sisi belanja pemerintah tadi sudah disampaikan begitu, ada MBG, penyaluran bansos begitu. Apakah memang ini akan mempengaruhi nanti dengan pelaksanaannya di bulan-bulan berikutnya, Prof? Ingat kan ini cukup banyak juga begitu dari kementerian dan juga non-KL-nya. Iya, nah justru saya ingin menyoroti begini ya. Kita setuju banget tadi belanja harus didorong, tapi jangan semuanya untuk konsumsi. Gitu loh. Karena memang kalau tadi baca dari yang disampaikan di paket berita ya, kebanyakan itu kan tadi bansos, MBG, KIP,
itu cenderung yang kecuali KIP ya. Kalau KIP kan mungkin kuliah untuk investasi masa depan ya. Baik. Untuk kebanyakan nih lebih ke social spending gitu ya. Jadi lebih ke arah konsumsi. Nah, kita berharap di awal tahun nih yang insentif industri juga udah segera cair gitu ya. Supaya itu kita bisa mendorong aktivitas yang produktif juga gitu loh. Jadi agar belanja ini nanti bisa menjadi modal kita untuk mendorong aktivitas ekonomi tadi gitu loh. Jadi dan kemudian nanti bagaimana agar masyarakat juga ada graduation-nya ya. Jadi kita juga berharap sih masyarakat mengurangi ketergantungan kepada social spending ya. Karena harapannya lebih mendukung kepada yang productive spending seperti itu sih. Jadi kalau untuk bansos sih sepertinya yang perlu diperhatikan tuh itu, dan kemudian juga ketepatan sasarannya perlu ada evaluasi juga. Jadi karena gini, seringkali graduation-nya nggak kelihatan gitu ya dari data SEM-nya bahwa dia tiba-tiba sudah meningkat taraf hidupnya. Nah tapi ternyata masih tetap dapat bansos, sedangkan ada yang orang miskin yang jatuh ke lubang miskin baru karena misalkan baru di PHK dan sebagainya tidak dapat. Jadi ketepatan sasaran dari bansos ini supaya betul-betul nanti itu tidak mubazir ya gitu. Artinya memang bisa meningkatkan produktivitas dari masyarakat tersebut dan bisa menjaga konsumsi rumah tangga, karena kan target konsumsi rumah tangga kita kalau kita pengen growth 5,4, konsumsi rumah tangga kita minimal harus 5,4 juga loh. Nah, oleh karena itu, jadi salah satu sumber untuk mendorong konsumsi rumah tangga kan dari bansos, dari NDG tadi, tetapi juga yang produktifnya tuh dari lapangan kerjanya juga harus dipikir. Jadi perlu keseimbangan antara social spending konsumtif dengan spending negara yang ke arah produktif. Itu sih kuncinya. Itu dia keseimbangan ya untuk yang konsumsi dan produktifnya. Nah, kalau kita bicara mengenai sektor-sektor yang paling membutuhkan, kalau tadi sudah disampaikan Prof. Telisa nih Pak Antoni bahwa insentif untuk industri juga sebaiknya di awal tahun juga sudah diberikan sehingga industrinya juga bisa running lebih kencang lagi begitu di awal tahun. Bagaimana pandangan Anda Pak Antoni? Ya tentu dalam menjaga akselerasi ya ekonomi di 2026, belanja ataupun government spending itu kan perlu difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect. Tentu terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kami melihat seperti infrastruktur saat ini tetap menjadi prioritas ya, karena berdampak langsung pada efisiensi biaya logistik nasional yang saat ini masih berada di kisaran 14% dari PDB. Ketika konektivitas jalan, pelabuhan, kawasan industri hingga infrastruktur digital kita diperkuat, tentu produktivitas dari sektor industri dan perdagangan juga ikut meningkat. Selain itu di sektor hilirisasi industri dan juga sektor manufacture juga membutuhkan dukungan kuat agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Tentu hilirisasi di sektor mineral, logam dan sebagainya, energi ini kan, dan agroindustri ya dalam berpotensi meningkatkan nilai tambah ekspor ya secara signifikan. Di sisi lain tentu sektor UMKM dan ekonomi digital tentu harus menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong ekosistem ini, karena kontribusi dari sektor ini kan mencapai 60% dari PDB dalam menyerap 97% tenaga kerja. Tentu dukungan belanja pemerintah yang kalau kita sasar ke sektor-sektor produktif tentu akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Itu dia. Lantas sejauh mana sih peran investasi swasta juga untuk bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita, menjaga keseimbangan antara tadi disiplin fiskal, kemudian juga akselerasi ekonomi. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Antoni dan juga Prof. Telisa, dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian ada Bapak Antoni Leong dari HIPMI, beliau adalah Ketua BP HIPMI, bidang sinergitas BUMN dan Antara dan juga BUMD. Nah, kalau kita bicara mengenai keterlibatan pihak swasta yang seperti sudah disampaikan Pak Antoni tadi juga harus diperbesar porsinya. Kemudian tadi Bu Telisa juga sudah menyarankan juga bahwa memang kalau bisa insentif diberikan juga di awal tahun untuk sektor industri. Sejauh mana Anda melihat peran sektor swasta, investasi di sektor swasta untuk bisa mendorong tadi aktivitas ekonomi, akselerasi di awal tahun sampai tetap juga menjaga defisit kita tetap terkendali begitu, Pak Antoni? Ya, makasih Pak Pras. Tentu investasi swasta ini kan punya peran penting ya dalam menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan juga akselerasi ekonomi.
Tentu pemerintah sendiri memiliki ruang yang terbatas dalam menjaga ruang fiskal karena defisit harus tetap dijaga dan tetap sehat, sehingga tidak semua kebutuhan pembangunan itu kan bisa dibiayai langsung oleh APBN. Tentu di sini peran swasta, peran dunia usaha dalam mendorong investasi dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ini menjadi katalis kita ke depan. Karena ketika iklim usaha kondusif, sektor swasta kan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam membiayai ekspansi industrinya itu sendiri. Tentu dalam kayak contoh pembangunan kawasan ekonomi hingga proyek infrastruktur melalui skema kemitraan Public Private Partnership (PPP). Tentu kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ikan yang cukup signifikan ini kan dalam porsi dengan porsi PMTB ya yang mencapai sekitar 28 sampai 30% dari PDB. Artinya ketika investasi swasta tumbuh kuat, dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi pasti juga meningkat. Yang harus sepenuhnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada belanja APBN ya. Dan oleh karena itu kepastian regulasi kita dari dunia usaha itu dan kepastian dari stabilitas politik ini sangat penting juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Baik, menarik dicermati untuk kondisi di dalam negeri, domestik juga perhatian harus tetap diberikan kepada dunia usaha, iklim investasi dan juga iklim usahanya yang harus kondusif. Nah, lantas bagaimana Prof. Telisa kalau kita lihat dengan kondisi global ini yang masih memanas, perang yang belum ketahuan begitu akan berakhir sampai kapan dan berkecamuk masih sampai dengan detik ini, apa yang bisa kita lihat? Apakah justru kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi begitu di awal tahun ini akan dibayang-bayangi dengan tekanan global atau nanti akan menjadi satu apa ya kalau bisa dikatakan nih tekanan yang lebih dalam begitu untuk APBN kita begitu Prof. Telisa? Ya pasti APBN terpengaruh ya oleh kondisi global. Cuma bagaimana kita memitigasi agar dampak ke APBN-nya itu tidak terlalu di worst skenario, tapi minimal di moderate skenario ya. Jadi kan kita biasa punya beberapa skenario. Jadi kerentanan APBN terhadap guncangan global itu kita minimalisir. Caranya bagaimana? Nah caranya itu adalah memperkuat fundamental ekonomi domestik pastinya. Jadi artinya kita perkuat ekonomi domestik kita, terutama tadi misalkan kita kalau punya PR-PR tadi kepastian hukum, kepastian berusaha dari swasta itu the bottlenecking, kan pemerintah punya the bottlenecking. Jadi hal-hal yang selama ini menghambat itu harus segera. Jadi kalau kita ada guncangan itu harusnya mempercepat kita, memicu kita untuk melakukan perbaikan dan reformasi. Jadi mempercepat reformasinya agar hambatan-hambatan tadi di swasta ataupun di BUMN ataupun di mana itu bisa terdongkrak sehingga aktivitas ekonominya jadi lancar gitu. Nah itu satu. Terus kemudian yang kedua, APBN-nya harus adaptif. Jadi, bagaimana kita mendesain APBN yang adaptif. Jadi, apabila kita merealokasi satu anggaran untuk anggaran lain, itu sudah biasa. Seperti itu. Nah, ini kan mau nggak mau gitu. Karena kita nggak bisa misalkan kaku ya, misalkan rigid gitu. Hanya untuk ini, misal tanpa ada. Nah, sedangkan kondisinya misalkan kita fiscal state APBN kan terbatas. Seperti itu. Nah, dengan adanya guncangan ini kan makin terbatas lagi. Si fiscal state itu. Nah, jadi penajaman dari alokasi APBN itu sendiri itu harus semakin kuat seperti itu. Jadi ini untuk apanya itu harus betul-betul dan mengurangi kebocoran juga harus disertai dengan upaya yang lebih kuat untuk mengurangi karena kalau APBN-nya aja udah terbatas terus bocor kan itu makin ini lagi kan kita berat. Jadi sebenarnya kita lagi butuh banget nih dana-dana APBN ini. Jadi harus ada pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap penggunaan dana APBN tersebut seperti itu. Baik, tapi sambil ada realokasi juga dimungkinkan gitu. Oke, masih ada potensi realokasi anggaran dalam APBN kita untuk menyikapi kondisi tadi ya global dan juga domestik. Berarti intinya adalah bagaimana kita menjaga bahwa belanja APBN-nya tepat sasaran, kemudian juga mengurangi kebocoran sehingga tidak ada lagi mungkin uang ataupun kas negara yang terbuang percuma begitu, dalam artian tidak mengenai sasarannya baik dari untuk dunia usaha, bansos dan lain-lain untuk bisa meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat bawah kita. Baik, Prof. Telisa Aulianti, kemudian Pak Antoni Leong, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof, terima kasih juga Pak Antoni. Ya, makasih. Makasih Pak Antoni. Salam. Ya pemirsa, industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik mulai merasakan dampak hebat dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga bahan bakar jet yang drastis serta penutupan wilayah udara memaksa sejumlah maskapai menaikkan harga tiket secara signifikan demi menjaga keberlangsungan operasional.
Industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik mulai merasakan dampak hebat dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Maskapai Air New Zealand menjadi salah satu yang pertama mengumumkan kenaikan tarif secara luas akibat melonjaknya harga bahan bakar jet hingga menyentuh level $200 Amerika Serikat per barel. Maskapai nasional Selandia Baru tersebut menaikkan tarif rute domestik sebesar $10 NZ, rute internasional jarak pendek $20, serta rute jarak jauh sebesar $90 NZ. Ketidakpastian konflik juga memaksa manajemen menangguhkan prospek keuangan perusahaan tahun ini sambil terus memantau dinamika harga minyak mentah dunia. Kondisi serupa dialami Vietnam Airlines yang melaporkan kenaikan biaya operasional hingga 70% akibat melambungnya harga bahan bakar. Pihak maskapai ini mendesak pemerintah setempat untuk menghapus pajak lingkungan atas bahan bakar jet guna meringankan beban operasional. Selain harga bahan bakar, penutupan wilayah udara akibat perang juga membatasi kapasitas penerbangan rute Asia-Eropa yang memicu pembatalan tur kelompok di sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Thailand. Meskipun sempat terpuruk, sejumlah saham maskapai penerbangan di Asia menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal perang dapat segera berakhir. Pernyataan tersebut membuat harga minyak turun ke level $90 per barel pada hari Selasa yang direspon positif oleh pasar modal. Adapun saham Air New Zealand tercatat naik 2%, disusul kenaikan signifikan saham Korean Air sebesar 6% serta penguatan tipis saham Qantas dan Japan Airlines. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kinerja maskapai penerbangan dibayangi lonjakan harga minyak dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alvin Lee, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia APJAPI. Kemudian ada Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Alvin, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Sehat, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Bayu, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Bayu mungkin bisa menyampaikan bagaimana nih INACA melihat eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini. Apakah sudah memengaruhi struktur biaya operasional maskapai di dalam negeri atau tidak? Yang mengingat harga minyak dunia kita tahu juga sudah sempat menembus level di atas $100 Amerika per barrel ini, Pak Bayu. Silakan. Ya, baik. Jadi dengan terjadinya konflik di Timur Tengah, khususnya Israel dengan Amerika versus Iran yang dimulai tanggal 28 Februari yang lalu ya, itu ya sampai sekarang kan belum ada signal-signal akan selesai atau settle gitu ya konflik tersebut, sehingga dampaknya karena itu terjadi di wilayah di Selat Hormuz atau di Teluk Persia, dan itu merupakan lalu lintas ekspor minyak ya dari negara-negara Teluk maupun Arab sebesar 20% gitu ya dari suplai dunia gitu. Sehingga dampaknya karena itu ada yang rencana ditutup ataupun hanya sebagian yang bisa lewat, tentu akan mengaruhi suplai, sehingga dengan prediksi-prediksi yang ada membuat suplai akan berkurang sehingga harga minyaknya akan naik. Di luar itu kan airspace-nya juga ditutup ya karena terjadi konflik, sehingga harus memutar lebih jauh. Karena memutar lebih jauh tentu kebutuhan bahan bakarnya kan lebih banyak ya. Nah, karena mengaruhi demand juga, demandnya jadi naik karena lebih banyak ya harganya akan naik. Memang harganya fluktuatif, sempat waktu itu naik sampai 100 dan ada pernyataan dari Presiden Trump akan segera berakhir, drop lagi sekitar 80-an. Ya. Sekarang ya berkisar antara 80 sampai 100 yang kita amati. Kalau untuk harga aftur di dalam negeri, karena harga aftur di dalam negeri untuk flight domestik ini per bulan sekarang pemberitahuannya atau penyesuaian harganya. Kalau untuk yang international flight harganya tiap minggu gitu. Per Maret ini untuk domestik di harga Cengkareng ya, kita lihat harganya untuk domestik 13.656 ya. Kalau harga international flightnya 74 sen gitu.
sekitar 12.600. Jadi memang lebih murah yang internasional kan. Baik, itu dia. Kira-kira kita masih menunggu, was-was juga sih kita. Oke, tapi sebenarnya belum naik ya Pak, atau bagaimana Pak Bayu untuk aftur kita? Belum, tadi yang seperti disampaikan. Karena penyesuaian per 1 bulanan begitu ya? Oke. Ya, tapi untuk pengisian di rute internasional, contohnya di Singapura, itu sudah naik. Jadi ini sudah $1 lebih, $1.14 ya harga tiket. Aftur di Singapura itu udah, berarti kalau dirupiahkan kan udah. Baik. 17.000, 18.000. Oke, itu dia dari sisi penyesuaian harga afturnya sendiri yang berbeda ya untuk flight internasional sendiri yang 1 mingguan. Nah Pak Alvin, lantas bagaimana Anda melihat eskalasi ini dari sisi pengguna jasa penerbangan begitu? Melihat kondisi seperti saat ini, adakah memang nanti mempengaruhi juga minat begitu aktivitas masyarakat melakukan bepergian atau seperti apa melihat kondisi saat ini begitu Pak Alvin yang mungkin bisa diupdate? Jadi kalau saya memperhatikan pola pergerakan penumpang di Indonesia selama 2 tahun terakhir ya 2024 dan 2025 itu pertumbuhan yang besar justru untuk penerbangan internasional. Sedangkan untuk penerbangan rute domestik itu cenderung stagnan dan turun, jumlah penumpangnya turun. Nah, dengan kondisi seperti sekarang yang sudah melonjak ini adalah harga tiket internasional, karena harga tiket domestik di Indonesia ini kan diatur oleh pemerintah dan sampai saat ini harga aftur juga ditahan oleh pemerintah tidak naik karena masih mengantisipasi arus mudik Lebaran ini ya. Tapi untuk penerbangan internasional naiknya ini sangat signifikan dan bahkan Cathay Pacific akan segera menaikkan fuel surcharge-nya itu naiknya sampai 200%. Sehingga kenaikan itu akan signifikan. Singapore Airlines juga sudah menaikkan harga tiketnya, sementara ini perkembangan terbaru Malaysia Airlines juga akan mengurangi jumlah penerbangannya, jumlah rutenya karena tingginya harga minyak itu akan berdampak terhadap menurunnya jumlah penumpang dan biaya operasi. Jadi untuk domestik sampai dengan saat ini masih stabil, tapi juga tergantung ini nanti harga minyak akan bertahan atau stabil pada angka berapa. Kalau untuk saat ini saya yakin Pertamina ini mensubsidi karena saya melihat indeks harga aftur di Asia Timur ini, Singapura, Malaysia, Hong Kong, semuanya sudah naik. Pertamina ini sekarang yang paling murah. Jadi kalau ada yang teriak-teriak harga tiket kita mahal, ya silakan lihat saja harga tiket internasional itu seperti apa. Nah, ini tapi tidak ada jaminan ini bisa bertahan sampai berapa lama, karena pemerintah juga tidak bisa mensubsidi terus-menerus. Untuk bulan Maret ini harganya masih stabil, tidak berubah. Tadi saya juga sudah cek dengan Pertamina, supply aftur sampai dengan awal April juga aman, sudah diperhitungkan. Tapi nanti April kalau Pertamina publish lagi harganya April itu nanti pasti naik, tapi naiknya seberapa kita belum tahu. Demikian Mas. Baik, nah dalam hal ini aftur kita tahu Pak Bayu kan juga komponennya sekitar 30 sampai dengan 40% begitu ya dari operasional penerbangan. Nah, lantas bagaimana Anda menyikapi kondisi saat ini? Oke lah masih ditahan begitu, tapi Anda melihat bagaimana potensi-potensi lain ataupun mitigasi yang perlu disiapkan kalau memang nanti seperti yang Pak Alvin sampaikan begitu, tidak tahu nih sampai seberapa kuat bisa menahan aftur tidak mengalami kenaikan di tengah tekanan harga minyak global begitu. Ya baik, jadi benar sekali gitu tadi. Sampaikan Pak Alvin bahwa memang beberapa negara di luar sudah langsung menyesuaikan. Kita masih beruntung karena ditetapkan 1 Maret pas harganya belum naik, crude oilnya juga belum naik. Itu memang di beberapa hari ini harga aftur di Singapura lebih mahal dibanding Jakarta. Gitu. Jadi itu membuktikan bahwa tidak seperti yang disampaikan beberapa melalui media atau beberapa pengamat gitu ya. Kemudian untuk mitigasi terhadap kenaikan ini kan kita sudah lihat itu tadi. Malaysia Airlines ya menerapkan surcharge dan mengurangi penumpang. Kemudian Thai Airlines juga
menaikkan tiket price-nya. New Zealand juga tiket price-nya. Jadi ada dua, apakah harga tiketnya dinaikkan atau fuel surcharge-nya yang ditambah, dikenakan sesuai dengan kenaikan dari harga aftur akibat harga crude oil yang meningkat juga gitu. Yeah. Ini ada dua hal itu yang meningkat. Cuman memang di negara lain kan nggak ada tarif batas atas gitu. Diatur. Jadi terserah sesuai dengan demand-nya. Jadi masing-masing airline bisa memprediksi berapa besar kenaikan yang bisa diterima oleh penumpang. Karena kalau naik tinggi sekali memang nutup cost, tapi nggak ada yang naik gitu loh. Yeah. Akhirnya yang nggak terbang juga gitu loh. Ada dua, menaikkan harga tiket, mengenakan surcharge yang lebih tinggi, ataupun mengurangi jumlah penerbangan, itu yang bisa dilakukan. Baik, kenaikan harga tiket, kemudian menaikkan tadi fuel surcharge dan juga mengurangi dari jumlah penumpang. Kita akan bahas lebih jauh nanti strateginya, karena kita tahu ada momentum Lebaran juga begitu ya. Kemudian ada diskon juga yang diberikan oleh pemerintah. Apakah ini memang menjadi suatu bonus lah yang bisa dirasakan oleh masyarakat penggunanya? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Bayu dan juga Pak Alvin. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama data-data terkait dengan konsumsi aftur untuk sektor transportasi. Ini data dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dari Kementerian SDM. Ini dia fluktuasinya, memang di tahun 2018 sempat mencapai level tertinggi sekitar 5,72 juta kiloliter, kemudian cenderung turun sampai dengan 2021 menjadi 2,03 juta kiloliter, dan di tahun berikutnya 2022-2023 cenderung mengalami kenaikan. Berikutnya hasil pengolahan minyak aftur, ini juga periode 2018 sampai dengan 2023. Ini di tahun 2018 26,26 juta barrel, kemudian naik sedikit di tahun 2019, kemudian cenderung turun di tahun 2020 karena kita tahu ada pandemi Covid ya, dan perbaikan terus menanjak hasil pengolahan minyak aftur sampai dengan tahun 2023 di 26,32 juta barrel. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin Lee, kemudian juga dengan Bapak Bayu Sutanto. Nah, menyikapi kondisi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, kebijakan-kebijakan ada yang menaikkan fuel surcharge, kemudian bagaimana menaikkan harga tiket pesawatnya juga yang dilakukan oleh maskapai penerbangan internasional, dan juga ada yang mengurangi jumlah penumpang. Nah, di Indonesia karena kita tahu ada momentum Lebaran, kemudian ada diskon tiket ya yang diberikan juga oleh pemerintah. Pak Alvin, Anda melihat bagaimana? Menurut Anda ini memang akhirnya menjadi hal-hal yang masih bisa menopang lah kinerja industri penerbangan di tanah air, kemudian di satu sisi bisa memberikan keleluasaan juga kepada masyarakat dengan keterjangkauan harga tiket pesawat begitu pada saat momen Lebaran ini. Ya, yang dilakukan pemerintah ini sebetulnya berlawanan dengan hukum alam, karena pada prinsipnya ketika high season ini harga tiket naik, tapi ini justru ditekan untuk turun oleh pemerintah, sedangkan dalam regulasi PM20 kalau nggak salah 2019 itu tentang tata cara menghitung tarif batas atas, itu justru pada saat high season ini airlines diperbolehkan untuk melakukan surcharge, bukan fuel surcharge ya. Karena ketika mudik Lebaran seperti ini, pesawat yang keluar dari Jakarta itu penumpangnya penuh, tapi yang ke Jakarta itu penumpangnya kosong, sehingga ini menjadi beban airline. Nah, sejak tahun lalu pemerintah justru melakukan pemangkasan biaya-biaya ini, seperti pendapatan dari airport itu PJP 2U dan PJP 4U untuk passenger service charge, landing fee, parking fee dipangkas 50%. Nah, ini padahal airport ini kan juga pada saat high season mereka harus menanggung biaya-biaya ekstra, tenaga yang lebih banyak dan sebagainya. Kemudian maskapai penerbangan juga fuel surcharge yang sudah berjalan ini dipangkas. Padahal mereka juga justru menanggung biaya yang lebih besar. Ini tidak akan sustainable karena perusahaan-perusahaan ini kan harus bertahan hidup,
Dan akibatnya apa? Ketika maskapai penerbangan ini tidak bisa mendapatkan profit yang wajar, ini harga tiket kita akan selalu bertengger di tarif batas atas karena tidak mampu lagi mensubsidi silang. Ketika low season harga bisa turun. Dan inilah yang kemudian membentuk persepsi publik bahwa harga tiket kita mahal karena selalu di tarif batas atas tidak pernah turun. Kita bandingkan dengan harga tiket internasional yang bebas mengikuti mekanisme pasar. Ketika peak season harganya naik, ketika low season harganya turun. Itu justru tidak ada komplain dari masyarakat. Masyarakat paham kapan harga tiket naik, kapan harga tiket murah. Itu bisa menerima, tapi justru yang domestik ini karena terlalu banyak diatur dan pengaturannya tidak realistis, akibatnya adalah harga tiket kita ini tidak pernah bergeser signifikan dari tarif batas atas, dan itu yang kemudian terkesannya kok mahal terus. Tapi mau turun bagaimana kalau airline juga tidak diberi kesempatan untuk meraup profit ketika high season seperti ini. Demikian, Mas. Oke. Nah, dari sisi pelaku usaha, Inaka sendiri melihat bagaimana momen-momen Lebaran seperti saat ini? Apakah memang harga tiket benar-benar memang ada diskon di sana, begitu seperti yang sudah disampaikan Pak Alvin, atau sebenarnya tidak jauh bergerak dari batas atasnya? Sementara masyarakat juga kan mengharapkan memang tadi keterjangkauan harga tiket pesawat diharapkan ya bisa nih meningkatkan lagi nih aktivitas masyarakat untuk melakukan bepergian begitu menggunakan angkutan udara begitu, Pak Bayu. Ya baik, jadi memang kan yang diskon harga tiket selama peak season ini ya sudah mulai tahun yang lalu kan. Ya. Itu satu memang bandara tadi sebut Pak Alvin Lee, baik BJP40, BCSC maupun yang lain kan diskonnya 50% plus PPN yang sekarang dihilangkan 0%. Ya, jadi yang dirasakan manfaat oleh maskapai ya diskon untuk BJP40 dan kalau PSC kan diskonnya BJP2U kan untuk ke penumpang ya. Terus PPN-nya dinolkan berarti. Tapi PPN ini kan hanya cash flow, sebetulnya kan bukan pendapatan. Kemudian juga harga aktur juga ada diskon dan PPN juga nggak. Jadi itu sebetulnya lebih banyak nikmati memang ke penumpang. Ya. Nah, itu dia. Tapi ada sisi lain memang tadi kalau dari Jakarta penuh misalnya ke Jogja gitu pulangnya kan kosong gitu. Iya. Yang selama ini nggak di cover. Dulu di covernya dengan tuslah, bis-bis antar kota antar provinsi kan ada istilah tuslah. Ya ini fuel surcharge sebetulnya yang cocok untuk ketidakseimbangan arus balik dan arus mudiknya. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti yang tadi sudah disampaikan, ada diskon, kemudian lain-lainnya begitu. Menurut Anda bagaimana dengan pasca Lebaran nanti yang perlu kita cermati bersama begitu? Apakah lagi-lagi kenaikan harga minyak mentah dunia akan menghantui lagi industri penerbangan kita atau seperti apa nih Pak Bayu? Ya baik, untuk kembali tadi kan Pertamina boleh dibilang tadi istilahnya ya saat ini dia menanggung subsidi lah. Karena ketentuannya harga aftur itu kan dipublish setiap tanggal 1 gitu ya. Nah ini ya memang kita ada semacam save by the bell gitu ya. Pas mudik puncak ya harga afturnya belum dinaikkan gitu. Tapi kita kan akan lihat karena di negara-negara lain sudah terjadi kenaikan harga aftur dan juga apa yang dilakukan airline ya. Jadi nanti setelah Lebaran mungkin mulai 1 April kita harus was-was. Cuma seberapa besar yang kita harus prediksi, seberapa besar Pertamina menaikkan harga afturnya gitu. Sehingga kita bisa kalkulasi juga gitu. Apakah tiket sih jelas di tarif batas atas semua dan juga fuel surcharge-nya dimetokin semua gitu ya. Tapi seberapa besar demand-nya gitu. Karena harga naik belum tentu penumpang mau naik juga gitu. Itu dia Pak. Ya itu yang harus dihitung ulang keseimbangan antara kenaikan harga tiket, sensitivitasnya kan beda-beda ya. Betul. Itu yang harus dan kalau dengan peraturan yang ada, walaupun Inaka sebetulnya dalam minggu ini 2 hari yang lalu kita juga udah
berkirim surat ke Menteri Perhubungan untuk menyesuaikan atau merevisi baik itu harga tiket tarif batas atas maupun fuel surcharge-nya gitu. Karena dua komponen tersebut itu yang membatasi gerak kita gitu. Oke, revisinya dalam artian ini penyesuaian ada potensi mengalami kenaikan begitu Pak Bayu? Ya, karena harga akturnya sudah enggak, kan yang berlaku sekarang PM 20 2019 ini kan harga akturnya dulu masih 10.800 gitu. Sekarang sudah di Cengkareng aja udah 14.000. Mungkin bulan April bisa aja 18.000, bisa 20.000 juga, kita nggak tahu pergerakan. Oke. Nah, Pak Alvin, dari sisi pengguna jasa penerbangan Indonesia melihat bagaimana sebenarnya keinginan dari masyarakat transportasi Indonesia begitu untuk khususnya dari sisi penerbangan, bagaimana sih dengan harga tiket yang ideal begitu, sementara di satu sisi kita juga menyikapi lah sebenarnya dan apresiasi dengan langkah pemerintah untuk bisa memberikan diskon pada saat momen-momen lebaran seperti saat ini, tapi di satu sisi ya kita juga harus merasakan dan memperhatikan juga kondisi industrinya. Nah, ini bagaimana nih supaya ada titik keseimbangan di sana? Baik, jadi dari perspektif konsumen tentunya kita mengapresiasi ya adanya stimulus ini bagi konsumen untuk berlebaran. Tapi kembali lagi kita juga harus bersiap-siap bahwa harga yang sekarang dinikmati ini bukanlah harga yang alamiah, bukan sesuatu yang bisa bertahan. Pasca Lebaran ini untuk April kita harus bersiap-siap, harga tiket akan naik, dan yang akan naik ini bukan hanya harga tiket pesawat, harga BBM di SPBU juga akan naik, semuanya akan naik karena ini dampak global dan bukan hanya Indonesia. Jadi ya kita harus realistis, apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara tetangga, misalnya mengurangi perjalanan dinas karena ini berdampak terhadap anggaran perjalanan, melakukan seperti ini pada saat pandemi kemarin yang bisa dilakukan online, mengurangi perjalanan dan konsumen pun juga harus bersiap-siap ya, kita menghitung ulang anggaran pribadi kita karena biaya transport, bukan hanya biaya transportasi, pada saatnya nanti harga listrik juga akan naik dan harga barang-barang yang mengandung minyak, misalnya dari plastik saja, harga plastik juga akan naik karena turunan dari minyak ini kemana-mana. Jadi kita harus bersiap-siap, ekonomi akan sangat sulit bulan-bulan ke depan ini dan kita belum tahu akan sampai kapan. Jadi ya ini suka tidak suka kita harus kalau pesawat ini akan emergency landing ini brace position kita. Baik, itu dia ya. Hal yang perlu dicermati bersama begitu, baik dari sisi pelaku industri penerbangannya, masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan juga pemerintah nampaknya harus mungkin saling bergandengan begitu ya, dalam artian bersinergi untuk bisa memitigasi dampak tekanan dari harga minyak mentah dunia yang dikhawatirkan mungkin akan memberikan dampak juga terhadap ekonomi secara nasional. Baik, Pak Bayu, Pak Alvin, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Bayu, Pak Alvin, terima kasih. Masih Pak Alvin. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDXchannel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.